Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, baik yang di gereja maupun yang berada di rumah. Warta Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai, Minggu 30 Mei 2021. Para jemaat yang berada di rumah, selamat hari Minggu untuk keluarga Damanik, ada keluarga Tambunan, ada keluarga Marhemat, ada keluarga Pak Santo, selamat pagi. Keluarga Opa Alex, ada Pak Pan dan keluarga, juga Pak Berto, oh ya, ada Pak Berto, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih. Untuk warta persembahan dapat diberikan melalui transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening yang sudah tercatat di warta, atau yang kedua bisa diantar ke gereja setiap hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam. Dan yang ketiga bisa diambil oleh majelis ke rumah jemaat masing-masing dengan konfirmasi. Pengumuman celengan, majelis jemaat masih menunggu agar jemaat dapat mengumpulkan celengan ke majelis atau diserahkan ke gereja. Dana kasih. Pembayaran dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA atas nama Grace Marini Pitoy dengan nomor rekening yang tercantum di warta, atau dapat dibayarkan langsung ke gereja pada minggu kedua dan minggu keempat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah akan dilangsungkan pemberkatan nikah atas nama pertama Saudara Mangatur Hans Patrick Pasaribu dengan Saudari Desi Deborah Natalia Boru Purba yang diadakan pada tanggal 4 Juni 2021. Kedua, pemberkatan nikah atas nama Saudara Ari Widi Pangantio dengan Saudari Fani Monica Hardin Nastiti yang dilakukan di Gereja Kristus Purwakarta tanggal 26 Juni 2021. Rapat dana kasih akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah pagi ini selesai melalui Zoom meeting. Diharapkan untuk anggota dana kasih maupun jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai dapat menghadiri rapat dana kasih ini dan tidak meninggalkan Zoom setelah ibadah selesai. Ibadah misi Sinode Gereja Kristus. Komisi Misi dan PI Sinode Gereja Kristus akan menampilkan kumpulan video klip kegiatan misi yang ada di Gereja Kristus dan virtual choir. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 jam 18.30 melalui Zoom meeting. Informasi keuangan gereja. Saldo dana kasih per 30 Mei 2021 adalah 139.693.000 rupiah. Saldo dana gerakan sarana dan prasarana per 6 Mei 1.138.000
Rp1.138.555,34. Detail informasi dan laporan keuangan gereja dapat dilihat dalam warta gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ari Widi Payu Pamanis tanggal 28 Mei. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita, karena Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, juga segala isinya. Maka kita patut menyembah dan memuji Dia dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani nomor 18, Terpujilah Allah. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datang itu menjadikan kami Allah yang makasih setianya kala satu Kristus menyertai saudara sekalian. Ia bagi Bapa bagi Anak serta Roh Kudus dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagai manusia, kita pasti pernah disakiti, atau mungkin juga menyakiti sesama kita, sehingga kepahitan, kegeraman, dan kemarahan seringkali melingkupi relasi kita dengan sesama. Dan begitu sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Sadarkah kita bahwa kita hanyalah manusia berdosa yang beroleh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita? Lalu, mengapa begitu sulit bagi kita untuk saling mengampuni sesama manusia? Mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Mazmur 48 Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
kita datang secara pribadi kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa pengakuan dosa kami Tuhan kepada Engkau. Tuhan Yesus, seringkali kami menuntut kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus akui Tuhan, ketika kami mengasihi sesama kami Tuhan, kasih kami sangat kecil Tuhan. Kami menuntut Tuhan supaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tetapi kami tidak mau mengampuni sesama kami Bapa di surga. Tuhan, kami manusia yang munafik Tuhan. Manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mendahulukan ego Tuhan. Tetapi kami belajar Tuhan pada hari ini bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau mengampuni kami Tuhan ketika kami percaya Engkau mati di kayu salib Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya hidup kami tidak menjadi munafik lagi Tuhan, tetapi hidup kami yang seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat, berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh para penatua Gereja Kristus Sarwa Permai. Aku yakin pada siapa aku percaya dan berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Percaya, aku berserah.
inilah waktunya Tuhan akan datang kembali mengangkat semua anak-anaknya ke surga mulia dan bakal. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Sekarang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita angkat pujian dari suplemen 117, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tetap terus Tuhan berkarya di dunia ini Tuhan. Selagi kami masih hidup untuk kemuliaan nama Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-17 yang akan dibacakan oleh keluarga Pak Santo. Roma 8 ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh kebudakan kamu yang membuat kamu tidak dikasihkan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimakan bersama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, terima kasih untuk keluarga Pak Santo. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, saya akan memulai dengan next ya, boleh ya, dengan satu drama film yang di Netflix ya, yaitu The Crown. Ini saya lagi nonton ini, seru begitu ya. Tapi sesekali ya, karena saya nggak kuat satu episode satu gitu ya, kan sambil 1 jam filmnya begitu. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana keluarga kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth yang sampai detik ini masih hidup gitu ya. Dan yang pria itu adalah suaminya yang beberapa waktu lalu sudah meninggal begitu, Philip begitu. Itu memiliki anak Charles. Saya rasa sih mungkin sebagian besar dari kita sudah kenal dengan Pangeran Charles. Nah, singkat cerita ada yang ingin saya soroti dalam kehidupan mereka. Ternyata Charles itu dia agak lemah lembut begitu ya. Dibilang gemulai saya nggak tahu ya apakah dia jatuhnya ke lemah gemulai begitu, tetapi orang-orang istana mengatakan kepada Ratu Elizabeth, mamanya begitu, ini Charles nih agak lemah gemulai, dibilang gitu. Jadi perlu pendidikan yang khusus. Nah, bapaknya si Philip ini itu tegas karena dia seorang angkatan laut, dia militer segala macam, gak cocok dah jadi raja begitu ya. Karena Charles adalah sebenarnya putra mahkota berikutnya kalau mamahnya meninggal. Nah, oleh karena itu bapaknya berpikir dia harus masuk asrama. Dulu dia masuk asrama yang sama, di asrama yang agak-agak semi militer. Dibilang semi militer sih enggak, disiplinnya keras, anak laki-laki semua. Misalnya pagi-pagi bangun, lari pagi, segala macam. Wah, pokoknya udah ada bocor, ya diterima segala macam lah gitu. Nah, tradisinya di sekolah itu ada lomba lari maraton. Jadi lomba lari yang diikuti oleh satu asrama, ada rintangan, lompat balok gitu ya, nyebrang sungai dan segala macam, ada rintangan. Bapaknya dulu berhasil menyelesaikannya. Saya nggak tahu, saya lupa apakah bapaknya termasuk yang juara 1 pada waktu itu. Nah, bapaknya itu sudah akan memberikan hadiah, bahkan ada protokoler istana kalau nanti lomba itu selesai. Dan apa yang terjadi? Pas hari H-nya si Charles ikut begitu ya. Terus bapaknya diperkirakan jam 2 siang semua peserta sudah di finish, dan jam 3 jam 4 sudah masuk di chapel untuk menerima penghargaan dari rajanya begitu. Lalu yang terjadi adalah bapaknya nunggu begitu ya. Ya, peserta ini masuk, dia menantikan anaknya. Sampai bapaknya bilang, 10 menit lagi kita mulai ya.
Dilihat di pintu itu gak muncul-muncul. Ada detektif kerajaan begitu, itu nyusul gitu, nyusurin si Charles itu di mana. Akhirnya bisa berhasil dibawa, ya, tapi dibawanya naik mobil begitu ya. Saudara, saya melihat bapaknya sangat kecewa sekali. Walaupun bapaknya kasih penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi, tetapi matanya nggak lepas dari Charles. Betapa marahnya bapaknya ini. Ibaratnya masuk finish aja deh begitu, nggak bisa. Dan Charles, bapaknya itu ngomelin anaknya di mana? Di pesawat terbang. Jadi dia bawa pesawat terbang, bapaknya nyupir pesawat terbang, di sampingnya Charles, dia ngomelin anaknya sampai pesawat terbang, dan pesawatnya itu jungkir balik gitu, sampai pengawal kalau gas pesawat ini ya selesai begitu ya. Sudah anak dan bapak bagi sebuah kelahiran yang ingin dilukan ini begitu ya. Nah, pertanyaan sederhana adalah next slide. Mengapa memakai hubungan bapak dan anak? Tadi kalau kita perhatikan ada dua kata kita menjadi anak-anak Allah ditekankan oleh Paulus. Saudara, kalau kita bicara mengapa Tuhan itu selalu mengibaratkan Tuhan itu Bapa dan adalah anak-anak. Saudara, jangan berpikir ini adalah hubungan biologis. Kalau firman Tuhan, nanti kita tiba Bapak, ada ibu Tuhan, ada nenek Tuhan, dan lain sebagainya. Tidak. Paulus ingin menggambarkan bahwa ini ada seperti hubungan Bapak dengan anak. Ini adalah sebuah gambaran yang ingin benar-benar Paulus tekankan. Saudara, jadi salah kalau saudara berdoa kepada Tuhan begini. Ayo kita klaim janji Tuhan. Ayo kita klaim Tuhan itu sebagai Bapa. Lalu kita mengatakan kita ini anaknya. Jadi kalau anak merengek minta sesuatu kepada bapaknya, pasti Tuhan kasih. Nah, ini ajaran keliru. Bukan itu maksudnya Alkitab. Tadi kalau saudara dan saya memahami seperti itu, maka saudara memahami Tuhan dan Bapa, hubungan kita dan Tuhan itu biologis. Tapi ini tidak lebih daripada biologis. Ini adalah lebih dalam lagi daripada hubungan Bapa dengan anak. Nah, saudara, kalau saudara pada saat ini membaca firman Tuhan ini dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapakmu, maka engkau akan susah sekali memahami kasih Bapa yang tadi kita barusan nyanyikan. Saya ingin tekankan lagi. Kalau saudara dan saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita yang biologis, maka saudara akan sangat sulit sekali untuk memahami kasih Bapa. Dan saya juga agak ragu dengan Charles yang tadi untuk memahami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan betul, akhirnya dia bercerai dan isunya dia gay. Karena dia kehilangan sosok seorang bapak dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, apa yang ingin Paulus tekankan begitu ya dalam hubungan kita dengan Tuhan ini? Seperti hubungan bapak dengan anak. Saudara, Paulus ingin rindu supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti relasi kita dengan orang tua, dengan bapak kita. Saudara, ada begitu banyak keluarga yang hancur, itu karena hubungan bapak dengan anak-anaknya bermasalah. Saudara, kalau yang sudah punya anak, ingin anakmu berhasil, maka perbaikilah, hai kaum bapak, kaum pria, hubunganmu dengan anak-anakmu. Saya jamin anakmu sukses. Tetapi kenapa anakmu pada saat ini tidak sukses? Jangan-jangan hubunganmu dengan anakmu itu tidak baik. Saudara, hubungan itu bukan berarti begini. Sukses kok Pak, saya sudah kuliah di S1, S2, S3. Itu sih, ya bisa saudara. Anda mengatakan itu kategori indikatornya. Tetapi relationship golongan anak yang tidak memiliki relasi yang baik dengan papa saya, karena kita banyak sekali berargumentasi, berbeda pendapat. Sudah mulai rujuk
papa saya meninggal, dipanggil Tuhan. Sometimes saya juga menyesal. Seandainya setahun 2 tahun itu, hubungan yang indah itu berlangsung sebelum tahun-tahun sebelumnya. Tapi penyesalan sudah terjadi. Ya sudah. Karena setahun 2 tahun sebelum papa saya meninggal, saya bisa ngobrol dengan papa saya ketika membaca firman Tuhan. Itu adalah momen yang indah dalam kehidupan saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Tetapi akhirnya papa saya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum meninggal, karena kankernya semakin keras, dia akhirnya buta dan tuli, gitu, dan bisu. Tulinya masih enggak buta dan bisu, karena kankernya udah menyerang di otak dan segala macam. Tapi dia masih bisa mendengarkan Injil, dan saya hanya bisa berdoa kepada papa saya untuk, "Pak kuat ya, Pak kuat ya." Saudara, anak saya berpikir seandainya saya punya relasi yang bertahun-tahun lalu itu bagus dengan orang tua saya. Oleh karena itu saudara sekalian, maka Paulus rindu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yang seperti apa? Yang pertama adalah relasi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan berarti kita tuh siap dipimpin oleh Tuhan. Apakah pertanyaannya adalah apakah kita adalah termasuk orang yang siap dipimpin oleh Tuhan? Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita siap dipimpin oleh Tuhan, maka kita butuh trust, butuh percaya. Saya siap dipimpin oleh Tuhan, berarti saya percaya, mempercayakan kehidupan saya 100% kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai orang yang dipimpin, maka saya taat. Tidak ada orang yang dipimpin tidak taat, tidak ada. Taat kepada firman Tuhannya. Taat bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya dalam kehidupan saya. Saudara, mengaku dipimpin oleh Tuhan, tetapi cara hidup kita menunjukkan tidak taat. Masih banyak sekali bolong-bolong dalam kehidupan kita. Bolong-bolong dosa dalam kehidupan kita. Maka itu merefleksikan hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan. Berarti kita memang tidak taat. Saudara, sesimpel itu kata Paulus. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, berarti orang itu taat dan trust, percaya kepada Bapa. Bahkan rasa percaya itu bisa terwujud dalam relasinya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah saudara, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita siap dipimpin. Begitu juga saudara, ketika kita masuk ke dalam rumah tangga, kehidupan keluarga kita, maka nahkoda keluarga kita itu adalah Kristus. Saudara, bagi saudara yang akan menikahkan anaknya, ya, saya garis bawahi kencang, tebal. Ingat ada yang namanya pranikah. Ya, ingat ada ya pemuda-pemuda yang sudah punya pacar dan segala macam, dia akan menikah. Jadi jangan begini, datang ke majelis, kapan mau menikah? Bulan depan. Bingung majelis, telinga tatap satu, tatap yang lain. Ada yang namanya pranikah. Jangan berpikir begini, gampang kok, nanti kalau sudah menikah, nanti dibimbing lagi kok. Saya kasih ilustrasi. Ya, saya karena baca buku pranikah banyak ya, saudara, silakan baca buku-buku pranikah banyak di buku-buku di perpustakaan teologi ya. Saya kasih ilustrasi begini. Saudara sudah di pelabuhan Tanjung Priok akan pergi ke New York, pelabuhannya New York, Amerika. Jauh nggak? Jauh. Lalu saudara dibilang, ayo persiapkan apa yang mau dipersiapkan untuk berlayar berminggu-minggu di lautan. Oke, kan orang bilang keluarga itu seperti mengarungi samudra, katanya kan, lautan. Oke, kita ilustrasikan aja. Lalu karena saudara tahu mau ke New York, saudara mempersiapkan kapalnya Skoci. Skoci, tahu kan? Skoci. Ini kapalmu, kata pendetanya. Iya pak, loh kan ke New York, nggak gede. Skoci lah pak, nanti kan saya ada yang nolong kalau saya sudah di lautan. Iya sih, gitu. Iya sih, gitu. Iya sih. Lalu dia dengan nekat Skoci, dia dengan peralatan seadanya dia nyebrang lautan yang luas itu, dihantam badai, finish, hancur semuanya. Tolong, baru tolong. Nah saudara, sama halnya dengan pranikah itu.
Bagaimana mempersiapkan keluarga kita ketika saya akan membangun keluarga kita, nahkodanya, dipimpinnya itu adalah Kristus. Jadi mohon maaf saudara kalau ini agak cukup keras, tapi memang harus keras diajarkan. Karena saya agak khawatir mungkin orang tuanya menganggap remeh dengan yang namanya pranikah. Nggak penting begitu ya, pranikah itu nggak penting deh, nanti saja. Jadi perhatikan baik-baik. Bahkan dalam konseling pranikah yang beneran adalah hasil daripada konseling itu sebenarnya Anda berdua tidak jodoh. Kita bisa mengeluarkan referensi itu. Itu kalau yang buku-buku konseling pranikah yang pada saat ini sudah begitu. Jadi misalnya ikut konseling pranikah selama 6 bulan, nanti ada referensi keluar dari hasilnya bahwa sebenarnya Anda tidak jodoh. Bisa mengganti pasangan yang lain, bubar semua saudara sekalian. Ada, itu memang ada sudah diadakan di beberapa gereja. Nah yang kedua saudara sekalian, apa yang nextnya? Relasi apa yang ingin dikatakan di situ adalah relasi yang memerdekakan. Engkau tidak lagi budak atau diperbudak. Tetapi kalau kita memiliki relasi yang merdeka dengan Tuhan, itu adalah relasi kita merdeka. Kita tidak terbelenggu, kita tidak jadi budak. Apa jadi budaknya di sini? Gambaran budaknya di sini adalah jelas dosa, hidup dalam kedagingan. Saudara, artinya adalah Paulus ingin menekankan bahwa ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita relasi dan intim dengan Tuhan, maka hidup kita itu merdeka, senang, sukacita, kayak lepas dari belenggu-belenggu ini. Artinya, saudara, kalau boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita adalah kalau kita hidup berelasi dengan Kristus, maka nilai-nilai hidup kita ini itu di atas segala-galanya, di dalam Kristus. Saudara, kalau dunia ini menaruh nilai-nilainya itu sangat sadis, saudara. Ya, kalau itu saya bilang sangat sadis. Orang dibilang cakep, dibilang cantik, dibilang ganteng, menurut ukuran dunia itu apa? Kulitnya warna putih, langsing begitu ya. Bukan yang langsung. Dan lain sebagainya, itu mengerikan. Nilai-nilai dunia itu sangat menakutkan. Ada orang yang sudah diinterview dalam pekerjaannya, wah, udah IPK-nya oke, pintar, cerdas segala macam, nggak diterima. Kenapa? Kamu pendek. Wow, karena pendek doang begitu ya. Saking nilai dunia itu kalau kita ikuti saudara, itu memperbudak kita. Nilai dunia. Makanya saya juga agak heran kalau pemuda-pemuda kita, remaja kita, itu kiblatnya adalah nilai dunia. Pengen punya pacarnya yang model apa? Ya, minimal kayak itu, Bang, kayak penyanyi Korea. Siapa? Aduh, aku nggak, maaf saudara. Suga ya, Suga. Agus apa Suga? Suga, Agus. Oh, ternyata nama Korea cuma balik-balik di Indonesia ya. Joko, Oko mungkin ya. Saya nggak tahu. Jadi kenapa belum punya pacar gitu? Orang tuanya bingung, ini kenapa nggak punya pacar? Ya karena nilainya dalam pikirannya tuh kayak penyanyi Korea. Yang cowok juga sama Blackpink gitu ya. Wow, patokannya Blackpink gitu ya. Jadi nilainya bergeser. Nah saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, nggak nilai dunia lagi. Kita mau dinilai dunia jelek, hitam, pendek, gemuk, apa segala whatever terserah. Tetapi gambarku ini adalah gambar Allah, citranya Tuhan. Akhirnya saudara, kalau kita mau jujur, banyak perusahaan-perusahaan, big boss, finally-nya ketika dia mencari karyawan, apa yang dicari? Yang jujur ya, betul gak? Yang bisa dipercaya ya, karena pegang duit, pegang cek dan segala macam. Enggak dicari yang lulusan Harvard, IPK-nya 4,0 misalnya dan segala macam. Akhirnya bos-bos itu mengatakan yang jujur ya, yang bisa dipercaya. Saudara, ini yang tekankan Paulus, bahwa kita memiliki nilai di dalam Kristus itu merubah hidup kita sungguh luar biasa. Jangan pernah berpikir kita itu bodoh, nggak bisa apa-apa gitu ya. Jangan saudara sekalian. Kita itu bernilai di mata Tuhan. Engkau senilai sebiji mata, maksudnya seperti biji mata. Bayangkan saudara, nilai kita sangat berharga. Jadi jangan pakai nilai dunia, kita terapkan juga di dalam keluarga. Kalau anak kita dapat nilainya jelek, sudah
ya diterima ya. jangan, jangan begini, Bapak itu ya udah sekolahin kamu mahal-mahal ya, gitu ya. Soalnya ada pemuda yang cerita, dia agak apa ya, sakit hati gitu ya. Bapak itu ya sekolah kamu di Erenos tuh ya, Mater Dei, OL, Sanur ya, Sanur. Saya sebutin itu, saya nggak pernah sekolah itu. Sanur itu berapa tong gitu ya? Ngomong itu sambil dari mukanya putih jadi hitam gitu ya. Udah mahal, bla bla bla. Saudara, itu nilai dunia. Kalau kita terapkan, berarti kita memakai nilai dunia di dalam keluarga kita. Hasilnya apa? Sakit hati, saudara. Sakit hati. Saudara, nilai yang saya lagi ajarkan ke anak-anak saya itu, terutama Vide, karena usia sudah 8 tahun, saya nggak muluk-muluk, saudara. Saya nggak terlalu pusing masalah menghitung segala macam. Saya nggak pusing, saya termasuk orang tua yang nggak pusing. Anak-anak itu bisa apa? Taunya bisa aja, saya juga bingung gitu ya. Malah saya pusingnya harus mengendalikan mereka begitu ya. Jadi Vide itu saya senang karena setiap malam sebelum tidur saya membaca Alkitab bersama dengan dia. Dia baca, dan sekarang dia sudah menyelesaikan Kejadian pasal 1. Dengan membaca, saya bantu baca. Oke, Vide, kamu ngerti apa yang kamu baca? Enggak, Pak. Ini. Oke, besok kita masuk ke pasal 2. Sesimpel itu, saudara. Memasukkan nilai kita kepada keluarga, sesimpel itu. Jadi, saya sebagai bapak, jadi saya tidak mengandalkan istri saya sebagai bapak yang akan mengajarkan menaruh nilai kepada anak saya. Itu saya pernah, karena anak saya Visto, saya nggak tahu dia bisa melihat setan apa tidak, saudara, karena dia setiap hari ngelihat YouTube setan begitu, saudara. Jadi kalau dia bangun jam 3 pagi, ini kejadian beneran ya, di pastori sih mungkin ada setannya ya. Ya biasalah itu, saudara jangan khawatir, tetap datang ke pastori seperti biasa, saudara. Nggak ini, karena Visto dan Filio bisa ngelihat ternyata. Karena Visto jam 3 pagi suka bangun, dia buka, Pak itu ada tamu ya? Oh iya, saya bilang tamu tak diundang alias maling, saya bilang gitu. Ayo kita tidur lagi, kita berdoa. Kalau Filio pernah juga, dia lagi main jam 10 malam, masih belum tidur, dia lagi main-main, terus dia ngajak, sini katanya, ayo main sama, begitu ya. Ya sudah, saya bilang, saya tumpang tangan, saya doakan anak saya. Saudara, nilai apa? Saya tidak mau menaruh nilai ketakutan kepada anak itu. Jangan hihi gitu ya, ada gitu, enggak, saudara. Enggak. Saya justru menekankan ada Tuhan Yesus. Visto, kalau kamu takut, bicara dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saudara, itu saya ajarkan kepada anak saya. Jadi nilai itu, walaupun dalam kehidupan sehari-hari banyak bicara tentang simpelnya setan begitu ya. Kita yang sudah gede begini aja, suruh lewat kuburan, takut semua. Berarti nilai kita udah salah, saudara. Salah. Nilai itu adalah di dalam Kristus. Nah, saudara, yang terakhir adalah, nextnya adalah menjadi ahli waris, kata Paulus. Automatically, bagi kita yang siap menjadi anak Allah, artinya kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita mendapatkan ahli waris itu, mendapatkan warisan itu. Memang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi jangan lupa, di kalimat itu adalah penderitaan juga kita dapatkan. Jadi saudara sekalian ya, ingat bahwa janji Tuhan itu adalah masuk ke dalam, kalau lihat yang ke-17 ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka warisan Kristus kepada kita adalah kemuliaannya, masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi juga penderitaannya. Nah, di sini orang Kristen yang kadang-kadang tidak mau. Kalau sudah masuk yang namanya penderitaan, itu ogah. Saudara, kembali lagi, saudara, kenapa kita harus mengalami penderitaan itu? Karena memang itu adalah keterangan Kristus, pikulah salibmu. Ini berarti kita siap pikul salib kita. Saudara, mari kita renung, apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah berbicara masalah
berkat saja yang kita minta. Tetapi apakah kita juga pernah meminta untuk Tuhan, kuatkan saya melewati badai ini. Kuatkan saya, berikan saya hikmat Tuhan, supaya saya bisa menyelesaikan persoalan di dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya. Saudara, penderitaan itu ada hadir dalam kehidupan kita, supaya kita melalui ujian, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu adalah bukan bagian hidup kita, tidak, saudara. Itu justru dipakai oleh Tuhan untuk kembali lagi menguji yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sama ketika saya ilustrasikan pada beberapa waktu yang lalu, saudara. Apakah kita lulus ujian pada saat ini? Kita bilang, saya adalah anak Tuhan, saya adalah percaya kepada Kristus, dan hidup saya berubah. Tuhan kasih soal. Kalau istrimu dan suamimu membenci kamu, istri atau suami ya, kalau ibu istri, suaminya, suami atau istrimu itu melakukan kesalahan, apakah engkau mengampuni? Itu persoalan ujian kita. Kepada anak-anak, kalau engkau disakiti oleh temanmu, apakah engkau mengampuni? Saudara, itu pertanyaan sederhana, itu adalah soal ujian kita yang saat ini sedang kita kerjakan, saudara. Ada begitu banyak hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri ini seharusnya semakin langgeng dia, semakin lama, itu semakin seperti teman. Ini teorinya ini yang kalau saya baca bukunya, itu harus seperti teman, friend, best friend, teman aja begitu ya. Ya masalah romantis tuh belakangan gitu ya, maksudnya tuh itu ya. Tapi dia hubungannya harus semakin menjadi seperti teman, malah semakin hari semakin takut kehilangan, semakin hari semakin kayak nggak bisa hidup tanpa dia, kira-kira gitu. Ini bukan karena di awal-awal pacaran itu, bukan, saudara. Itu semakin hari semakin begitu. Ada begitu banyak bapak begitu ya, mohon maaf saya ngomongin banyak kan bapak, karena teks kita ngomongin bapak ya, nggak ngomongin ibu. Nanti berikutnya ada ibu-ibu gitu, ngomongin ibu-ibu begitu ya. Teks kita ngomongin bapak soalnya. Saya agak bingung sama bapak yang mungkin masih muda lah begitu ya kali ya. Itu bisa tuh dia nongkrong sama temen-temennya gitu ya, berjam-jam, mungkin Saturday night ya, malam minggu, hari minggu gitu ya, bapak-bapak muda, berjam-jam gitu ya, 1 jam 2 jam, 1 jam 2 jam nggak masalah gitu ya, sampai lama berjam-jam dia ninggalin keluarganya gitu ya. Saya bingung nih apa nggak, saudara, saya aja agak risih ya kalau meninggalkan lama-lama atau gimana gitu ya, ada semacam, karena saya punya anak, saya punya istri kayak gitu. Saudara, hati-hati di sini. Jadi artinya saudara sekalian, ikatannya semakin lama semakin bisa lemah. Demikian juga dengan kita. Ketika ada hadirnya penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, itu harusnya semakin mengikatkan kita kepada Tuhan. Semakin benar-benar mengikatkan kita kepada Tuhan. Saudara, kembali lagi, mohon maaf ini film yang tadi ya, Netflix. Saya bukannya promosi, saya tidak dibayar sama Netflix, saudara sekalian, untuk mempromosikan film itu. Jadi saudara, Ratu Elizabeth ternyata, saya baru tahu saudara di film itu, dia mengundang Billy Graham. Saudara, Billy Graham itu adalah pengkhotbah terkenal pada masanya. Ya kalau zaman sekarang mungkin Stephen Tong gitu ya, tapi ini Billy Graham itu lebih terkenal lagi. Billy Graham 2 kali diundang ke istana Buckingham itu ya, di Inggris. Dan Billy Graham khotbah di gerejanya. Saudara, padahal kan ini kan Katolik ya, mereka kan Katolik ya. Billy Graham di mimbar itu ngomong begini, what is Christianity? Apa itu kekristenan? Dan salah satu yang dia bahas itu adalah pengampunan. Dan lucunya saudara, Ratu Elizabeth itu punya paman. Nah, pamannya ini seharusnya yang menjadi raja, tetapi tidak mau. Dia diangkat jadi raja 6 bulan, dia copot rajanya. Jadi adiknya, yang inilah papahnya si Ratu Elizabeth. Jadi adiknya inilah yang jadi raja sampai meninggal. Dan tidak hanya itu saja, ini pamannya ini punya banyak sekali masalah begitu. Lalu pamannya ini bilang ke Ratu Elizabeth, aku pengen dong balik ke London lagi, tinggal di sana. Maka pertanyaan dasar si Ratu Elizabeth itu adalah pengampunan. Lalu bicara masalah pengampunan, saya di film itu juga kaget. Dia undang Billy Graham untuk konsultasi tentang pengampunan. Billy Graham dengan tegas, pengampunan itu adalah karakter Kristus dan karakter kita sebagai anak-anak Allah.
Saudara, ini yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Satu keteladanan, salah satunya adalah pengampunan. Saudara, saya dari film saya juga kaget juga ya, wow, ternyata sekelas Ratu Elizabeth berbicara tentang pengampunan, dia bimbang dan ragu. Apakah identitasnya sebagai ratu mengampuni pamannya, ataukah identitas dia sebagai pengikut Kristus mengampuninya? Kalau sebagai ratu tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau saya sebagai pengikut Kristus? Saudara, di film itu memang singkat sekali pertemuannya dengan Billy Graham. Saudara, pertanyaan sama dan kita, saudara. Kalau kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka identitas kita sebagai anak Allah diragukan, saudara. Kalau kita tidak mampu lagi mengikut teladan Kristus, ketaatan kita kepada Kristus, maka identitas kita sebagai anak Allah yang tadi kita bicarakan panjang itu diragukan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita pasti akan menerima ahli warisnya Tuhan? Atau jangan-jangan kita tidak menerima apa-apa di ending daripada kehidupan kita? Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Mari kita kembalikan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kembali kita taat, kembali kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Banyak dosa yang sudah kita lakukan, lupakan itu, saudara. Minta ampun, selesai pada hari ini. Mulai lagi titik yang baru. Saya ingin menjadi anak Tuhan. Saya ingin, saudara, itu yang dirindukan Tuhan. Itu adalah relasi yang indah, relasi yang kita pegang. Sehingga kalau kita pegang relasi dengan Tuhan, keluarga kita pasti dipulihkan, saudara. Saya jamin pasti dipulihkan. Di keluarga kita terjadi pengampunan, terjadi pembaharuan. Orang punya kembali menjalin relasi bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kami. Tuhan sungguh jauh daripada relasi dan Bapa di surga. Tetapi pada hari itu kami kembali oleh kebenaran firman, kami memiliki kembali relasi yang baik Tuhan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kalau kami tidak tahu Tuhan mau mulai dari mana, tetapi setidaknya Tuhan pada hari ini kami akan memulainya dengan mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan di hadapan Kau, dan satu komitmen Tuhan yang kami ingin perbarui kembali Tuhan untuk kembali taat kepada Engkau, sehingga keluarga kami Tuhan, teman-teman kami di sekeliling kami Tuhan, boleh kembali pulih relasi Tuhan bersama dengan jemaat kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Jonathan, keponakan Penatua Ariston, Saudari Dana Sondang Manurung Tuhan, Bapak Kolai, Bernard Kolai, dan juga Renner, cucu dari Ibu Hari, dan juga Ibu Leo, Bapak Samuel, Ibu Jimmy Tanjung, Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya saudara kami pada saat ini Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang pada saat ini juga mengalami pemulihan, masih terus-menerus membutuhkan pemulihan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk mama dari Ibu Sinokaban, Ibu mertua dari Bapak Ayam Bangun, Ibu Alex, Ibu Durlan Panjaitan, Ibu Ginting, Ibu Maria Pasaribu, dan juga Ibu Nyoman, dan juga kesehatan daripada Pak Ariston, Yunus Tuhan, adiknya Pak Yusuf, dan juga Ibu Arifin Tuhan, dan juga Ibu Galuh, Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kondisi mereka pada saat ini mungkin sedang dalam keadaan baik, tetapi masih membutuhkan pemulihan Tuhan, dan juga perawatan. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan dan dana yang cukup untuk membiayai segala sesuatunya Tuhan. Sedang mencari pekerjaan Tuhan, sedang memulai bisnis, biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat kami Tuhan yang mencari pekerjaan, dan berkati Tuhan segala usaha yang dilakukan oleh jemaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bisnis yang dibangun sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan dan memberkati banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Kami tidak tahu Tuhan kapan sekolah kembali tatap muka. Kami sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua Tuhan boleh tetap mendidik anak kami Tuhan. Walaupun kami juga mungkin tak berdaya Tuhan. Tolong kami Bapa di surga. Biarlah anak-anak kami Tuhan tetap fokus dalam pendidikannya, sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang merindukan, ingin memiliki keturunan. Tuhan Yesus tolong berkati.
dalam segala usahanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami merindukan untuk pasangan hidupnya. Tuhan tolong biarlah kiranya mereka boleh menemukan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa kehamilan dari Ibu Natalia Sianipar Tuhan. Tuhan tolong biarlah Engkau kuduskan Tuhan, supaya Ibu Natalia Sianipar Tuhan boleh melakukan segala aktivitasnya Tuhan di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya, baik ibu dan anak Tuhan boleh melahirkan dengan sehat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan masih menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya Engkau berkati pemimpin kami Tuhan yang sedang mencari berbagai macam solusi Tuhan, terutama untuk meningkatkan ekonomi negara ini Tuhan. Tolong Bapa di surga, biarlah kiranya COVID ini Tuhan boleh segera selesai Bapa di surga, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kalanya lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jokowi, pemerintahan Jokowi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah kiranya Presiden dan juga pemerintahannya boleh mensejahterakan rakyat ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita berdiri dan mendengarkan pengakuan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, persilakan kembali duduk. Kita masuk dalam persembahan. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dalam 1 Tawari 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh keluarga Bapak Luther. Kepada keluarga Bapak Luther dipersilakan. Firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapak Luther dan keluarga. Persembahan kita terdiri dari 2 kotak, yaitu yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk pastori. Untuk persembahan bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening via BCA atas nama Majelis Jemaat Kristian Nugraha dengan nomor rekening terlampir di warta, atau uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop masing-masing keluarga dan diserahkan ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dari pukul 5 sore sampai dengan 7 malam. Atau
Apabila ada kendala dalam menyerahkan persembahan ke gereja dan transfer, boleh informasi ke jemaat dan majelis jemaat akan mengambil persembahan tersebut ke rumah jemaat atau biasa disebut bola. Untuk persembahan kita kan pujian Nafiri Rohani 184 ayat 1 dan 2. Jadikan aku saluran berkat. Di jalan hidup naik dan turun, banyak khawatir sedih. Bawalah terang di tempat yang gelap, hiburkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bait yang kedua, ceritakanlah tentang kasih Tuhan. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan, kuasa-Nya mengampuni. Orang kan percaya Bapak Ibu jemaat sekalian, kepadanya saya undang bangkit berdiri. bila lihat hidupku. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Baiklah Bapak Ibu, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bertamu, ya Allah. Atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan ini yang berasal dari berkat-Mu juga atas kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat lain. Berkati kami semua jemaat-Mu yang Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri.
Sebagai anak-anak Allah, maka kita harus seturut dengan kebenaran Allah. Tuhan berjanji akan terus memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita sepanjang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan PKJ 165 bait pertama sampai dengan ketiga. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembar hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bait yang kedua, yakinkan janji kau tak kulupakan. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, Saku yang setia Yesus menebus. Kau tidak akan Kau tidak akan ku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. bait yang ketiga, dan bila pintu sorga dibukakan. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.